Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5 dan 6 Juli 2025 di Istana BC Bandung. Acaranya gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk semua kalian yang menonton video kali ini. Lagi-lagi kita ketemu lagi di channel Pesta Komik. Jangan lupa datang ke Pesta Komik tanggal 5-6 Juli 2024. Lokasi tetap di BEC Bandung. Sorry, salah, 2025. Nah, sekarang kita masih di lokasinya di Tokyo Town Izakaya M Block Jakarta ya, bersama teman-teman kita. Ada 3 nih sekarang, kembali dengan Mbak Najwa Shihab, Mbak Nana, ya Mbak Nana. Lalu ada yang di tengah. Halo, aku Adel Makfirer. Pelan banget. Aku Aisyah. Ini Aisyah PL, Makfirare, dan Mbak Nana. Nah, kalau udah 3 orang kayak gini, kita mau bahas tentang apa ya sebutannya, antologi. Oh bener juga, Seven Icon ya. Seven Icon. Nah, ini kan ada sebutannya apa? Antologi apa? Antologi. Kompilasi antologi yang sekarang lagi pas saat ini di tag ya, itu kayak lagi menyebar di mana-mana tuh posannya, orang-orang review dan segala macem. Covernya warna pink, benar? Dan judulnya adalah Motherhood. Nah, ini dia komiknya sudah di tangan saya. Nah, ini aslinya ada 5 orang. 5 orang. Yang satu kabur. Kan ada aslinya 4 orang. Yang satu kabur. Tapi aslinya komikusnya ada 5 ya. Yaitu ada Yachi-chan sama Yupit. Yachi-chan ini yang bikin Satan. Ya benar. Nah, itu bagus juga tuh. Nah, oke. Untuk si Motherhood, antologi Motherhood, siapa yang menginisiasi? Biasanya kan kalau antologi kan ada yang menginisiasi tuh. Siapa nih kalau di sini? Jadi waktu itu sebenarnya yang pertama kali menginisiasi Yupit. Jadi Yupit tuh komikus webtoon, dia asalnya dari Bali. Kan aku sekarang domisilinya di Bali kan. Jadi waktu itu ketemuan ngobrol, dia ajak bikin antologi gitulah, pokoknya ajak collab gitu. Terus aku mikir kayak, oh ya udah bikin sama yang lain aja. Karena waktu itu dia specifically mau bikin cerita soal, karena dia baru punya anak. Nah, dia pengen bikin cerita soal itu. Jadi aku bilang, oh yaudah kita ajak komikus cewek lain, kita ngomongin tentang hubungan ibu dan anak perempuan gitu. Jadi makanya judulnya juga Motherhood, karena temanya soal itu gitu. Jadi inisiasinya sebenarnya dari aku dan Yupit bersama, terus aku ajak 3 yang lain gitu. Alasannya mengajak 3 yang lain? Gak usah pengen. Alasannya mengajak komikus 3 yang lain nih, yang ini nih. Kan masing-masing juga masih belum punya anak ya? Iya benar juga ya. Kenapa ya waktu itu? Bener, saya juga belum bener. Kenapa ya waktu itu? Nggak tahu, waktu itu yang kepikiran emang Ai, Adel sama Yachi gitu. Nggak tahu kenapa ya waktu itu. Ini juga aku pengen tahu sih. Iya, kenapa kalian yang diajak gitu ya? Apakah ada audisi untuk? Waduh. Enggak. Kayaknya kalau Ayam Adel karena Indomaret kan ini ya, kita kayak satu circle gitu. Kalau Yachi mungkin karena waktu itu habis baca No Today Satan juga kali ya. Jadi kayak kayaknya Yachi bisa nih kita ajak buat bikin cerita. Dan mungkin ada masing-masing ada unik gayanya juga, jadi kayak kumpulan gaya yang unik gitu dalam satu buku gitu kali ya. Gitu sih. Dan mungkin kebetulan tiba-tiba pas bikin antologi ini idenya juga maksudnya masalahnya juga beda-beda kan dari 5 ini kan. Ya kebetulan saya baru baca juga. Nah, jadi masalahnya beda-beda gitu. Itu apakah kalian briefing dulu? Saya mau bikin cerita tentang yang kayak gini nih kayak gini. Apakah udah tiba-tiba pas ngumpul, wah kok beda-beda gini gitu? Waktu itu sih kita pernah meeting ya. Terus kita emang bandingin jangan sampai ada yang temanya terlalu mirip. Sebenarnya tuh Yupit bikin ada yang sama. Aku lupa antara siapa deh. Antara temanya ada yang mirip sama salah satu, terus dia akhirnya ganti juga sih. Gitu. Jadi emang kita sengaja bikin yang point of view-nya beda-beda lah gitu. Sengaja biar ceritanya lebih bervariasi gitu. Sip. Nah, itu kan tadi untuk yang menginisiasi ya. Nah, sekarang yang diajak nih. Nah, dari 2 ini. Ini kan temanya agak nggak umum ya. Maksudnya juga sama kayak Tomorrow I'm Going to End My Life tadi kan. Ini kan agak riskan ya untuk di beberapa orang, terutama untuk yang baca ini. Nah, kenapa kok kalian bersedia nih mau kayak misal Adele kan terkenalnya karena Mark Firar ya.
Yang hari-hari rare itu kan, maksudnya kan jauh banget nih dari yang ini. Sedangkan Aisyah juga komik-komiknya juga nggak ada yang kayak gini-gini kecuali Mixed Feeling ya. Iya, Itu udah lama banget lagi tuh Mixed Feeling, jadul banget. itu kita kan. Iya, itu dia yang inisiasi. Itu juga itu baru yang agak 11-12 salah sama ini ya. Itu apa yang bikin kalian tertarik untuk ya udah yuk join gitu. Kalau aku sendiri sebenarnya paling sold gitu karena Kanana yang ngajakin gitu kan. Karena aku sendiri kan tadi itu ya terbiasa bikin komiknya yang komedi, lucu-lucuan gitu-gitu aja gitu. Aku tuh sendiri ngerasa bosen gitu. Terus tiba-tiba Kanana ngajakin buat bikin antologi yang temanya motherhood nih, dan aku sendiri juga punya cerita personal tentang motherhood yang ya sebenarnya beda banget sih dari yang biasa aku bikin gitu. Cuman menurut aku kayak oh mungkin ini kesempatannya kali ya buat aku ngeluarin cerita ini gitu. Jadinya itu sih yang bikin aku sold pertama kali, temanya justru. Temanya. Iya, kalau Ai gimana? Kalau aku sih sebenarnya ketika dibilang motherhood, terus mungkin emang belum pada kenal ya, tapi aku sendiri juga lahir diasuhnya tuh bukan diasuh oleh sosok ibu, tapi sosok bapak. Terus kayak ini aku juga bisa cerita sesuatu kayaknya dengan tema motherhood ini gitu. Terus aku beneran jadi ter-challenge, terus kayaknya bisa deh ada yang bisa aku sampein gitu. Jadi tertarik banget buat bikin akhirnya gitu. Itu dari ketertarikan saat pertama kali. Nah, untuk pertama dikasih tahu temanya ini, itu langsung kepikiran nggak idenya jadi yang kayak ini sekarang ini? Soalnya kan kayak Adel misal ada adegan ibunya meninggal. Tapi kalau saya kasih tahu detailnya nanti spoiler, jangan. Itu udah ada di sosmed juga. Oh iya benar. Iya. Kalau yang meninggal iya, maksudnya yang ending-ending kan nggak tahu ya. Kalau Ai kan ada seorang ibu yang ngobrol sama anak kecil di taman. Nah itu apakah langsung terpikir kayak gitu atau gimana? Kalau waktu ditawarin pertama kali malah aku itu karena temanya challenging ya buat aku, karena gimana sih cara menyampaikan cerita tentang seorang ibu yang sedang jadi ibu tapi dia berkalut gitu karena dia nggak pernah dibesarkan sama ibu gitu. Sosok apa ya yang bisa mewakilkan motherhood ini tuh apa sih yang bisa aku sampaikan ke pembaca gitu. Jadi kasih sayang seperti apa yang akhirnya kayaknya cara nyampainya kita bisa lewat dia bercerita dengan anak kecil tentang perasaannya, tapi juga apakah itu benar atau enggak, kita di situ ada dialog di situ gitu. Itu yang bikin ceritanya bisa berjalan. Tapi awalnya tuh nggak kayak gitu, malah mau jadinya tuh komedi. Terus kayak kenapa jadi depresi, ya sudah. Jadi premisnya kan kalau Ai lebih ke ini ya, apa sih namanya, seorang ibu, sudut pandang seorang ibu yang tadinya dia hidupnya waktu kecil nggak ada ibunya. Iya. Jadi bener nggak nih cara ngasuh aku nih kayak gini nih gitu ya. Nah kalau si Adel Kalau aku sendiri sebenarnya emang awalnya nggak tentang settingnya di pemakaman kayak gitu, enggak sih gitu. Cuman yang dari awal ada itu idenya, kayak komik aku kan bercerita tentang perempuan yang takut menjadi ibu gitu. Itu dua arah sih, takut menjadi ibunya dia, takut menjadi ibu untuk anaknya dia gitu. Nah dari aku sendiri aku tuh nyari aja sih kayak triggernya buat gimana ya kok bisa ngomongin tentang anak nih di setting yang umum aja gitu. Kayak kan biasanya kalau ketemu keluarga tiba-tiba ditanyain kapan punya anak gitu kan. Nah aku tuh kayak mencari momen itu gitu buat masukin itu di buku aku, buat di cerita aku gitu. Dan entah kenapa menurut aku kalau ibunya di sini tuh masih ada, kayak ceritanya belum kayak belum utuh aja gitu. Jadi aku buat ya ibunya udah tidak ada gitu. Terus sebenarnya endingnya nggak kayak yang aku intensikan sih. Kalau dari cerita aslinya sebenarnya lebih depresif karena nggak ada endingnya justru. Kayak kalau namanya pemikiran kan belum ada ujungnya gitu ya, jadinya ngawang aja. Tapi kalau input dari suami aku gitu, kayaknya kalau cerita tanpa ending kayak gini orang nggak bakalan nemuin satisfactionnya gitu. Kayak karakter ini nggak bakalan nemuin kayak intisarinya gitu loh dari pencarian dia gitu. Jadinya aku membuat ending seperti itu gitu. mungkin kalau di film-film biasanya redemptionnya ya. Jadi kayak dia belum dapet nih redemptionnya nih, masa gini doang gitu ya kali ya. Gitu. Nah ini kan dari dua ini depresif ya, ya kan sebenarnya ya.
Nah, apakah dari si inisiator sebelum menceritakan tentang komiknya sendiri ya, Mbak inisiator ya, Mbak Nana ini, apakah memang dari awal sudah ditargetkan bahwa komik ini, si antologi Madrut ini memang akan menyampaikan feelingnya itu lebih ke arah depresif? Udah bikin komik sebelumnya soalnya. Kayak aku ahli komik depresi gitu. Sebenarnya yang AI aku rasa nggak terlalu depresi sih. Nggak tahu ya, kayak lebih ke wondering gitu. Ya. Sebenarnya mungkin yang agak depresi menurut aku punya Adel sama punya aku malahan. Karena temanya lebih dewasa lah ya. Karena berhubungan dengan yang paling ceria pasti ya punya Yachi ya, menurut aku kayak paling wholesome gitu, sesuai lah dengan intensinya. Jadi pas kita sebenarnya waktu itu dibebasin aja sih. Pokoknya ngomongin soal ibu sama anak perempuan, terserah mau dari sudut pandang apa. Dan ya tentu saja karena cuma Yupit yang udah punya anak ya, dia juga wholesome kan, karena tentang kayak gimana jadi ibu baru gitu. Nah kalau kita jadi pandangannya mungkin lebih ke yang kita lebih kayak apa, bagaimana efek kita dibesarkan oleh ibu tuh membentuk kita seorang anak perempuan nanti jadi ibu tuh gimana gitu kan gitu. Jadi nggak ada tujuan pengen lebih dark atau lebih apa, enggak sih, jadi dibebasin aja. Cuma waktu itu kita naker rating ya, waktu itu kita naker rating kayak jangan sampai terlalu dewasa lah gitu. Jadi mungkin sekarang kita sih kemarin aku nulisnya remaja lah ya, remaja 15 tahunan gitu. Jadi gitu sih, nggak, jadi dibebasin dan ada batas rating aja, jadi supaya nggak terlalu kayak dark gitu. Untuk secara keseluruhan, sebelum keseluruhan dari masing-masing ceritanya kan si Nana belum nyeritain ya tadi ceritanya tentang komiknya pribadi, kan katanya tidak terlalu depresif ya. Enggak, justru yang agak dark punya aku sama Adel. Oh iya sorry, yang agak dark karena pembawaannya asik gitu. Jadi itu gimana tentang si komiknya Mbak Nana nih? Nah kalau yang aku, karena sebelumnya aku bikin yang Tomorrow itu juga ada tentang hubungan dengan ibu gitu kan. Jadi aku pengen kayak capek juga ya kalau bikinnya kayak mirip-mirip gitu. Jadi tadinya aku juga pengen eksplorasinya kayak bagaimana aku sebagai anak perempuan, terus maksudnya tokoh utamanya sebagai anak perempuan, terus masih ada ibunya gitu kan. Cuma kayak karena yang Tomorrow itu udah ada kayak gitu, jadi kayak aduh bosan, kita coba memikirkan yang anak perempuan ini ke depannya aja deh, jadi ibunya gimana gitu. Jadi di switch gitu POV-nya dan kayak gitu. Nah terus mungkin karena ya tadi ya mungkin ada keinginan mengeksplor tema-tema yang agak lebih jarang dieksplor, jadinya aku mikir kayak ya sekarang kan juga lagi rame ya soal kayak mau punya anak atau tidak gitu. Jadi itu sih yang aku kayak pengen cobanya sebenarnya, bahwa nggak perlu diberantemin gitu, kayak itu keputusan masing-masing aja dan ada alasannya gitu. Sebenarnya kayak gitu sih pengennya. Jadi diekstrimkan dengan dua orang ini ketemu tapi baik-baik aja kok gitu. Jadi yang berantemin mungkin malah bukan perempuan-perempuannya gitu, iya kayak gitu sih, malah kayak masyarakat aja gitu yang berantemin keputusan perempuan gitu sih. Itu kan berarti kalau dari komiknya mana, judulnya apa sih? Masing-masing ada judulnya kan? Ada. Kalau dari mana judulnya? Judulnya Placenta. Oh iya benar. Nah itu feeling yang ingin diberikan kepada yang baca kan. Adalah nggak perlu didebatin nih soal-soal kayak gini, itu mah keputusan masing-masing orangnya kan. Nanti juga yang ngejalanin orangnya juga kan maksudnya. Nah kalau dari Adel, feelingnya ingin diberikan ke pembaca dari yang cerita itu? Feelingnya sih sebenarnya aku tuh kayak pengen nge-share sudut pandang apa ya, kayak kalau anak perempuan yang nggak dibesarin dengan baik tuh kayak gimana gitu, dan idea dia tentang ibunya sendiri, dia menjadi ibunya tuh kayak gimana, itu yang pengen aku share gitu. Tapi kayak ya tadi kalau misalnya belum ada ending yang baiknya gitu, aku rasa kayaknya nggak ada yang bisa dipetik gitu loh. Jadi aku ini kan judulnya Layak ya. Sebelumnya tak layak. Oh iya. sebelum finalize judulnya sebenarnya tak layak. Karena belum di-finalize. Iya, makanya tak layak. Kasus ini udah layak. Udah layak. Eksklusif ya. Oh iya. Kita juga Iya, aku nggak cerita gitu waktu proses pembuatannya. Iya, jadi sebelumnya tuh judulnya tak layak, tapi sekarang judulnya layak karena intinya mau kamu dibesarkan seperti apapun gitu, kayak kamu tetaplah individu kamu sendiri gitu lah, dan gak ada yang bisa ngambil atau kayak nge-labelin kamu gak layak sih menjadi ibu. Intinya cuman kamu yang bisa mengubahnya, intinya gitu. Nah aku gak tahu ini boleh di-share apa enggak, tapi ada satu panel yang menceritakan karakternya itu ngasih makan anjing ya.
sorry, terus anjingnya tuh numpain air minum kan, numpain air terus dimarahin kan, terus dia ngerasa kayak sama aja kayak ibuku waktu aku numpain air juga aku dimarahin. Nah aku juga pernah ngerasain hal itu pribadi. Saya bukan wanita ya tapi ya teman saya pernah merasakan hal tersebut ya. Jadi saya melihara kucingnya rewel pun saya masih marah. Gimana saya nanti punya anak gitu maksudnya kan, padahal nggak melahirkan dari saya kan, meskipun buncit juga, cuman nggak gitu. Oke. Kalau dari Ai, feeling apa nih yang pengen disampaikan? Kalau dari aku jadi lagi-lagi karena berangkatnya dibesarkan tanpa sosok ibu, jadi kayak yang challenge-nya adalah aku mau ngasih tahu kalau ternyata kita itu bisa kok ngerasa cukup dengan asuhan orang yang sayang dengan kita, yang merawat kita. Itu pun juga bentuk motherhood yang kita terima gitu sampai kita dewasa kayak gitu. Dan itu adalah apa ya, jadi PR juga sih. Kayak tadinya judulnya itu malah super mom tapi tulisannya men gitu. Lu bisa bacanya dua arti, terus kayak agak bingung nih. ya udah ganti lagi aja gitu. Itu sih ya itu jadi apa ya, jadi kekalutan ketika bikin. Jadi agak ada 1-2 mingguan gitu aku diem aja ngeliatin naskahnya nih, jadi cerita apa ya, takut salah nyeritainnya kayak gitu sih. Semoga tersampaikan. Cuman di komiknya ini ada yang menarik nih, ini aura-aura Ki Gentar horor-horornya tuh agak ada terbawa dikit-dikit ya sebenarnya. Nah buat kalian yang penasaran nanti baca aja lah di komiknya ya. Yang saya maksud tuh apa tuh yang dengan aura horor Ki Gentar itu ya. Oke, untuk semuanya yang ada di sini nih ya, kira-kira ketika komik ini sudah rilis, kalian merasakan feeling apa nggak dari ketika ini akhirnya dibaca nih sama orang-orang nih gitu? Terharu aku, satu kata itu doang. Jadi waktu dapat ada beberapa kan yang mention kita ya, terus kayak ini pada baca, terus kayak ada yang sedih, terus kayak wah terharu. Sama, aku juga terharu banget sih. Dan aku kayak especially ngerasa fulfilled banget sih, karena kan aku tuh jarang banget buat cerita yang sangat personal kayak gini. Karena sebenarnya aku tuh agak takut gitu loh, kayak nge-share sesuatu yang terlalu dekat sama diri aku gitu. Tapi pas akhirnya ngeberaniin diri, nge-share komiknya dan orang-orang baca ngerasa relate, nangis gitu. Ada yang nge-tag aku pagi-pagi, Makfira bikin nangis subuh-subuh. Iya, terus itu tuh kayak ngerasa aduh fulfilled banget ya. Ternyata tuh kayak bikin komik yang kayak gini dan mencapai audiensnya yang tepat gitu, itu kayak menyenangkan sih rasanya. Tuh kayak seneng banget gitu. Ini kayak ini purpose gue nih. Menemukan tujuan baru ya. Iya benar. Ya yang lain kan emang banyak yang personal gitu kan, jadi kayak pas baca juga kayak ya emang ada personalnya gitu. Kalau aku ada rasa kalau placenta khususnya placenta ya, aku sebenarnya rasa puasnya karena aku bisa ngeflip pesan gitu ternyata. Jadi kayak ada kepuasannya justru kayak ternyata gue bisa mengeksplor gaya sudut pandang cerita dari yang niatnya apa. Karena itu kalau yang lain mungkin dari pertama kayak udah tahu yang mau cerita apa. Aku sempat ganti-ganti beberapa kali gitu. Kayak aku banyak banget kayak tema ini nggak jadi. Terus tadinya si placenta itu mau kayak culas banget gitu loh. Karena waktu itu aku habis nonton Fallout. Tau Fallout gak? Fallout kan kayak culas banget, kayak satir banget ya. Tadinya tuh aku mau bikin kayak super satir gitu. Cuma pas dibikin kayaknya jangan deh, terlalu beda juga sama yang lain gitu. Jadi temanya terlalu kayak jauh gitu. Jadi akhirnya coba bikin yang lebih softnya gitu. Terus jadi kepuasannya karena bisa mengelola si ceritanya itu sih. Dan pertama kali juga aku bikin antologi yang aku bener merasa kayak bukan pertama kali aku bikin antologi, dan yang kedua aku senangnya karena menurut aku semua cerita di dalamnya beneran kayak kualitinya tuh bagus gitu. Begitu. Terima kasih. Sebelum ke pertanyaan terakhir, ini kayak tadi nih gimmicknya nih. Sebelum pertanyaan terakhir, berarti masih ada. Nah, itu ketika ini rilis, itu kan tadi feedbacknya positif ya. Ada nggak sih feedback negatif gitu, ada nggak sih? Yang kayak, ini apa nih kok bahas tentang gini ntar orang jadi kagak mau kayak gitu misal. Ada nggak kayak gitu? Lebih ke nggak ada, aku belum nemu sih. Cuman aku lebih nyesel kayaknya harusnya bonusin tisu deh. Itu iya, tadinya kita ada beberapa alternatif bonus ya, kayak mau bikin amplop gitu buat mungkin nulis surat ke ibunya mungkin habis ini gitu. Jadi di belakang ada. Iya, ada notes-nya. Ada notesnya, iya, tapi itu tidak terkejar. Tapi itu tidak terkejar ya.
Sama tadinya juga mau tisu sih, karena ternyata banyak yang menangis gitu baca komik. Nggak nyangka juga ya. Nyangka nggak banyak yang nangis. Aku tuh kayaknya nggak nyangka nyampe nangis sih orang gitu. Paling terharu gitu. Paling terharu gitu, tapi ternyata banyak yang nangis banget gitu. Kayak teman-teman aku ada yang beli juga kan, terus kayak nge-selfie mata merah gitu. Jadi itu sayang banget sih kita lupa nggak sempat bikin. insto ya, harus pakai Iya. Iya makanya sama merah kan maksudnya kan. Kalau dari sang inisiator ada nggak feedback kan, maksudnya kalau Mbak Nana sih udah biasa ya bikin komik-komik yang ya sejak Tomorrow tadi itu kan maksudnya kan. Itu ada nggak sih komik dengan tema-tema kayak gini tuh? Maksudnya negatifnya? Iya, bukan negatif, mungkin yang menimbulkan Enggak sih. perdebatan. Enggak, aku kalau di komiknya sih nggak ada. Cuma pas aku post sampelnya ada yang nanya itu cowok apa cewek gitu doang. Karena desain karakternya yang satu ceweknya kan kayak tomboy banget. Gitu doang sih. Itu ya pertanyaan aja. Tapi sejauh ini enggak sih, kayak sangat diterima dengan baik gitu. Lalunya cuma kurang panjang katanya. Iya. Iya bener juga sih. Tapi maksudnya bener kata Adel, berarti ini jatuh ke market yang tepat gitu ya. Berarti pembacanya tepat nih, karena pas orang baca ini relate gitu langsung. Dan 5-5-nya itu memberikan semuanya bisa bikin nangis, tapi feelingnya beda-beda gitu loh. Itu yang keren sih. Nah dengan 5 ensemble ini, 5 orang ini, kan ini kayak Avengers wanita ya, kan ada tuh scene-nya di Endgame tuh kan, ini Avengers wanita nih. Nah ini apakah kedepannya akan bikin lagi nih? Misalkan ini udah motherhood gitu, misal mau bikin iya atau yang lain gitu, atau mungkin ngegebrak dengan malah jauh dari ini gitu temanya. Sebenarnya sih aku tertarik banget ya buat bikin lagi gitu, karena menurut aku lucu gitu loh proses pembuatan Motherhood ini, kayak tanpa disengaja, tapi kita semua kayak punya job desk masing-masing gitu, ya kan. Kayak awalnya Kanana gitu loh yang nge-initiate gitu sama Kak Yupit kan, tapi kayak urusan di packing gitu, kayak yang ngurusin online order aku gitu, terus yang ngurusin buat di event Ai, terus yang ngurusin cetak kayak Ci gitu. Jadi kayak kita semua tuh itu tuh nggak ada yang janjian gitu, kayak tiba-tiba aja gitu, kayak kita semua ya udah initiate buat itu. Terus udah gitu juga pas marketingnya aku ngerasa lucu banget, itu kita nggak ada janjian sama sekali, tapi itu kayak yang pertama ngepost Kanana, abis itu aku, terus di hari berikutnya baru Ai, terus kayak Ci. Itu tuh kayak nggak tahu gitu, kayak kompak banget. Iya kayak dirancang padahal nggak ada gitu, tapi iya, dan hasilnya oke banget gitu loh. Pada akhirnya kita kayak sold out ya, sold out di event gitu, dan itu aku rasa kayak karena kerja sama kita berlima sih yang oke banget. Jadi kalau misalnya mau bikin lagi sih ayo aja ya gitu. Kita cari tema berikutnya. Iya. Oke, tunggu saja. Memungkinkan nggak kira-kira event misal Pesta Komik 2025 gitu, atau mungkin Komifuro, Komipara tahun depan gitu? Mungkin ya, berarti ditunggu saja. Selain untuk buat teman-teman yang belum beli nih Motherhood, ya kan? Ini tayang tahun 2025, yang pastinya sebelum PESCOM, sebelum 5-6 Juli ya. Buat teman-teman yang kan belum pernah kan dijual di Bandung, belum kan ya? Belum. Nah, buat teman-teman yang di Bandung terutama. Nah, baru November kemarin 2024 di Komifuro ya. Ya kan ya, itu buat teman-teman yang nggak datang Komifuro kemarin, atau mungkin yang nggak bisa PO nih, mungkin nanti di PESCOM bisa beli ini. Dan siapa tahu ada yang nanti yang judul baru mungkin kan, ngasih beban dulu aja. Ngasih beban dulu aja. Ya udah, terima kasih untuk Mbak Nana, Adel dan juga Ai atas waktunya, dan juga terima kasih untuk Tokyoton Izakaya tadi ya. Terima kasih, tempatnya keren banget nih, ornamennya Jepang banget. Nanti kemungkinan kita akan bikin pesta komik Jepang, nggak ada yang tahu. Nanti kita akan mengundang yang duduk di sini adalah Naoki Urasawa ya. Bukan saya yang wawancara pastinya. Itulah, terima kasih. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa datang ke PESCOM. Pescom, pescom,